Tahun kemarin ini bro ya, kalau kalian ingin meminang laptop Legion, budget 20 itu udah dapat. Tapi sekarang di tahun 2026, budget 20 ya kita cuma dapat LOG. Meskipun speknya sama, tapi kan kastanya tetap beda. Nah oleh sebab itu, saya mau nerangin nih buat teman-teman. Apa sih yang membuat laptop ini mahal dan layak dibeli? Karena memang perbedaan di laptop ini dibandingkan tahun kemarin dia itu berubahnya banyak bro. Gak cuma harga, dia juga berubah desain lebih compact, performa lebih gacor, tentunya laptop ini lebih canggih. Here we go, Legion 5 15 AHP11. Nah buat teman-teman yang ingin beli seri Legion, tipe yang kita bahas kan ini pakai prosesor AMD Ryzen 7 250 series yang memiliki dua buah varian VGA. Ada yang pakai RTX 5050, startnya di angka 27 juta. Dan ada juga yang pakai RTX 5060, startnya mulai di angka 29 juta. Ini laptop yang lagi kita bahas sekarang. Nah pertanyaannya, worth it gak laptop ini kalau kita bungkus sekarang? Jawabannya kembali lagi nih, kalau teman-teman punya budget dan kebutuhannya pas, mendingan kalian segera bungkus bro, daripada makin hari harganya makin naik kemudian teman-teman jadi nyesel di kemudian hari. Karena kalau kita pakai bro ya, menurut saya laptop ini use case-nya pas banget. Contohnya untuk kebutuhan render nih, kita pakai render Adobe Premiere, durasi video 5 menit, settingan 4K, waktu rendernya ini singkat banget. Terus use case yang lain, pas saya pakai laptop ini untuk gaming AAA, contohnya Black Myth Wukong dengan penggunaan touchscreen ya di resolusi 2,5K, 1600 settingan high, DLS on, efek atasnya itu loh, kita bisa dapat di angka 81, maksimalnya di angka 121. Ini rasanya main sangat playable sekali, dan kalau teman-teman pakai AAA yang lain, entah Cyberpunk, Forza, Battlefield, dan juga mungkin Wuthering Waves, ini akan juga terasa sangat smooth dan juga nyaman. Tapi catatan saya kembali lagi bro ya, kembali lagi sama budget masing-masing. Terlepas laptop ini memang punya kenaikan cukup signifikan, sebenarnya dia juga mengalami banyak perubahan yang menurut saya ini worth it kok bro kalau kita tujuannya buat investasi jangka panjang. Contohnya nih, pas teman-teman yang kerjanya itu sering kebutuhannya mobile tapi tetap butuh pakai software berat. Nah ini bisa jadi salah satu alternatif bagus buat kalian daripada beli komputer yang lain. Karena Legion ini sekarang desainnya lebih compact bro. Dia punya bobot lebih ringan, cuman 1,8 kilo. Selain dari bobot yang udah berbeda, laptop ini pun memiliki ketebalan yang menurut saya ini juga lebih tipis dibandingkan tahun lalu. Nah ketebalannya seperti ini tapi tetap memiliki colokan iPhone lengkap, terbagi di sisi kiri, kanan, dan juga belakang. Terus ini kalau kita perhatikan lebih detail bro ya, bagian ekornya kan sekarang lebih pendek, lebih simple, tapi secara fungsi ini tetap bagus. Contoh use case-nya nih, pas saya pakai laptop ini untuk kebutuhan render 4K ataupun main game, lah super bukanya dia menunjukkan angka yang cukup stabil hanya menyentuh di angka 56 derajat Celcius. Sebab bagian dalam laptop ini tetap menggunakan sistem cooling jempolan bro, dual fan, dual head pipe, dan juga dual exhaust. Geser ke sisi layar, laptop ini mempunyai hardware yang bagus bro, dia pakai panel OLED ukuran 15,3 inch termasuk resolusi tinggi di angka 2,5K yang memastikan apapun kebutuhan kalian ini akan terasa sangat nyaman. Contoh makanya dipakai nonton film, entah drakor, streaming atau yang lain, dia nyaman di mata. Untuk ngedesain gambar, vektor atau video, dia smooth, termasuk main game ini tidak akan nge-lag sama sekali karena didukung oleh refresh rate di angka 165 Hz. Lanjut ke bagian kamera, dia punya tampilan bening karena pakai hardware 5 megapiksel, ada bioregister fisik, termasuk ada fitur industri effect. Lanjut kita masuk ke bagian keyboard. Nah keyboard Legion ini bro seperti biasa, dia pakai layout full size, ada numeric pad, tombol power terpisah, termasuk ada juga fitur RGB one sound yang bisa kita setting lewat Legion Space. Nah dari sini kalau teman-teman juga ingin menaikkan performanya, kita tekan tombol aja Fn sama Q untuk mempermudah nyeting performanya supaya lebih maksimal.
Terus untuk wifi-nya saya bisa bilang ini dia peka banget sama sinyal karena banyak gede bro ya. Pakai wifi 7, Bluetooth 5.4 plus audionya juara juga. Dia pakai audio dari Harman, kemudian disempurnakan oleh software Nahimic yang efek sampingnya suaranya kayak gini bolok. The last but not least, kita akan ngebahas juga soal baterai yang ada di dalam laptop ini. Yang sebenarnya dia itu kapasitasnya gede di angka 80 hour yang didukung juga sama charger dengan daya sebesar 245 watt. Namun kalau kalian pakainya itu nggak disesuaikan ya sebenarnya sama aja. Laptop gaming pasti cuma bisa bertahan di angka 2-3 jam. Tapi kalau kalian tahu cara memaksimalkannya, saya bisa bilang laptop ini tetap bisa bertahan lama. Sebab dari data pengujian kami, pada pengujian PC Mac Gaming dan juga video, dia menunjukkan angka berbeda bro. Nah kan jadinya tergantung kebutuhan. Terus ini kalau kita lihat bro ya, minusnya laptop ini yang paling kelihatan adalah hanya dari tampilan doang. Karena casingnya warna doff, jadinya kalau tangan kita gampang berkeringat, dia akan gampang membekas jari. Overall yang lain bagus, terutama di after sales, laptop ini punya kelebihan istimewa. Karena punya garansi panjang selama 3 tahun, ada ADP, termasuk Premium Care dan Legion Ultimate Support. Nah use case-nya gimana? Semisal ini laptop kita mengalami kendala, jadi kalian tinggal telepon aja ke call center yang akan otomatis dilayani selama 24 jam per 7 hari tanpa ada istirahatnya sama sekali. Jadi teman-teman gak usah worry tuh, semisal ada kendala kita tetap di cover selama 3 tahun oleh Lenovo yang punya garansi premium seperti ini. Yuk kita coba ya, semoga bermanfaat info yang bisa kita hadirkan dan bisa menginspirasi buat teman-teman yang punya budget di angka seperti ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos.